Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Seperti yang kalian lihat di judul, video kali ini aku bakal mereview Anxious People karyanya Frederick Backman. Tadinya video ini tuh bakal masuk ke March 2022 wrap up, tapi ternyata aku ngomongin Anxious People itu sampai 9 menit. Jadi supaya video wrap up nanti nggak terlalu lama, aku pisahin aja videonya jadi video review sendiri. Oke, langsung aja kita review buku Anxious People karyanya Frederick Backman. Frederick Backman adalah seorang novelis asal Swedia yang buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, untuk buku Frederick Backman yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada buku berjudul A Man Called Ove atau Ovi yang merupakan debutnya Frederick Backman pada tahun 2012 yang diterjemahkan oleh penerbit Gramedia. Nah, tapi yang bakal aku review kali ini bukan buku itu. Yang bakal aku review kali ini adalah buku Anxious People. Nah, untuk buku Anxious People ini terbit pada tahun 2019 dalam bahasa Swedia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau tidak salah tahun lalu, yaitu tahun 2021, dan sudah ada seriesnya juga di Netflix. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita Anxious People ini, bisa nonton terlebih dahulu seriesnya yang sudah ada di Netflix, sekitar 6 atau 8 episode gitu, aku lupa, dan setiap episodenya juga tidak banyak ya, hanya 20 atau 30 menit kalau nggak salah. Dan aku nggak akan terlalu banyak mereview seriesnya, tapi aku sarankan kalau kalian memang pengen nonton seriesnya, kalian tetap harus baca bukunya, karena menurut aku bukunya tuh jauh lebih bagus daripada seriesnya. Tapi seriesnya juga menarik untuk ditonton karena dia berbahasa Swedia dan juga di daerah Swedia, jadi benar-benar menyenangkan dan pengalaman baru buat aku yang jarang atau bahkan belum pernah nonton film atau series dari Swedia. Oke, langsung aja sekarang kita review buku Anxious People karya Frederick Backman ini. Anxious People ini adalah sebuah buku dengan genre psychological fiction dan humorous fiction. Jadi kalau aku cari tahu sedikit tentang psychological fiction, dia itu adalah sebuah literatur yang lebih menekankan kepada cerita-cerita yang mengungkap sisi mental dan juga spiritual serta kehidupan manusia dan bagaimana perilaku yang dilakukan oleh manusia terhadap sebuah masalah yang nantinya akan membuat alur di dalam ceritanya itu jadi maju. Jadi intinya sih lebih membicarakan kepada sisi emosi dan juga bagaimana seseorang itu mengatasi suatu masalah di dalam sebuah buku. Itu ya yang aku pahami tentang psychological fiction ini. Dan kenapa disebut humorous fiction? Karena Anxious People ini memang bisa dibilang sebuah buku yang mengandung unsur komedi. Anxious People ini bercerita tentang seorang perampok bank yang gagal saat merampok bank karena banknya itu adalah sebuah bank cashless. Karena memang sebenarnya si perampok bank ini itu bukan perampok bank yang profesional. Dia ini hanya seseorang yang aku tidak akan beritahu siapa, tapi seseorang yang baru saja diusir dari apartemennya karena dia tidak memiliki pekerjaan dan dia tidak memiliki uang untuk membayar sewa apartemennya. Dan ada alasan kenapa dia itu sangat pengen banget bisa punya rumah, bisa punya tempat tinggal. Ada alasan kenapa dia benar-benar memaksakan diri untuk bisa punya uang untuk membayar uang sewanya, yang kalian bisa temukan langsung di bukunya. Intinya ketika si pemilik apartemen itu mengusir perampok bank, si perampok bank tinggal sementara di basement apartemennya karena dia benar-benar udah nggak punya tujuan. Nah, di basementnya itu kayak ada semacam gudang tempat tetangga-tetangganya, orang-orang yang tinggal di apartemen itu menyimpan barang-barang. Dan si perampok bank ini menemukan sebuah pistol yang dia kira adalah pistol mainan. Padahal sebenarnya itu adalah pistol yang emang pistol beneran gitu. Dan saat melihat pistol itu dia terfikirkan untuk merampok bank, tapi sayangnya karena dia sangat amatir, akhirnya dia gagal merampok bank. Dan saat dia dikejar oleh dua orang polisi bernama Jim dan juga Jack, dia masuk ke dalam sebuah apartemen dan dia bodohnya lagi masuk ke apartemen yang pintu masuknya itu langsung tangga. Jadi dia nggak ada jalan keluar lagi kan. Dan saat dia masuk ke apartemen itu, dia melihat sebuah kamar apartemen yang di dalamnya sedang ada calon pembeli di dalam apartemen itu yang mau melihat kondisi apartemennya.
Dan akhirnya yang tadinya mau merampok bank, si perampok bank ini jadi menyandra orang-orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Dan ceritanya ini sebenarnya dimulai dari akhir. Jadi diawali dengan ketika mereka, para orang-orang yang disandra itu sudah dibebaskan, tapi ketika polisi mau masuk ke apartemen itu untuk menangkap si perampok bank, ternyata perampok banknya menghilang. Dan kita akan mencari tahu misteri kemana sih perampok banknya ini. Karena yang aneh adalah orang-orang yang disandra itu ketika diwawancara, mereka seperti orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Jadi pasti ada sesuatu nih yang terjadi ketika penyanderaan itu. Menarik banget kan dari sinopsisnya, karena memang ceritanya itu menurut aku sangat menarik. Tapi memang sebenarnya kalau menurut aku pribadi dari membaca bukunya, terus dilihat dari genrenya juga, sepertinya buku ini memang lebih fokus kepada sisi psychological fictionnya itu, dimana Frederick Backman ingin menunjukkan bagaimana orang-orang dalam mengatasi suatu masalah. Karena di dalam ceritanya sendiri nanti kita bukan cuma berfokus pada si perampok bank, tapi akan berfokus juga kepada orang-orang yang disandra di dalam apartemen itu. Seperti ada contohnya Anna-Lena dan Roger. Aku nggak tahu cara menyebut namanya. Kalau di bahasa Swedia bukan Roger sih, tapi kita sebut aja Anna-Lena dan Roger. Yang mereka itu adalah sepasang kekasih yang sudah tua, sepasang suami istri yang sudah lama menikah. Mereka sudah pensiun juga, dan mereka sedang dalam masalah karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka ini sudah tua, sudah pensiun, mereka tidak punya cucu karena anak mereka tidak mau memiliki anak, dan mereka nggak punya hal yang bisa mereka lakukan. Nah, di sini kita bakal ngelihat gimana mereka berdua itu berusaha untuk mengatasi masalah itu. Lalu ada juga pasangan Jules dan juga Roe yang baru mau menjadi orang tua, dan masih banyak masalah dari orang-orang yang ada di apartemen itu, sekitar 7 atau 8 orang, aku lupa. Dan menurut aku kalau tidak ada sisi misteri kemana si perampok banknya ini, kemungkinan si bukunya akan membosankan. Tapi karena kita ini punya tujuan di dalam bukunya, yaitu pengen tahu apa yang terjadi dan pengen tahu kemana si perampok bank ini, kita jadi mengikuti kehidupan masing-masing orang yang disandra itu jadi lebih mengasyikkan. Karena ketika kita mengikuti kehidupan mereka, kita juga diajak untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya sampai kita bisa tahu kenapa si perampok bank itu menghilang. Dan aku sangat merekomendasikan banget buku ini untuk teman-teman yang belum pernah baca buku Frederick Backman. Sepertinya kalian harus mencoba membaca buku Frederick Backman sekali aja seumur hidup kalian, dan rasain bagaimana tulisannya Frederick Backman. Aku nggak tahu apakah memang mungkin saja aku yang kurang wawasan, tapi seumur hidup aku baru kali ini aku membaca sebuah buku yang narasinya ini seperti Frederick Backman gitu. Dan aku bisa bilang mungkin tidak ada orang yang tulisannya kayak Frederick Backman, karena gimana ya, aku gak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Kalian harus mencoba sendiri bagaimana narasi dan juga penceritaannya Frederick Backman yang menurut aku sangat deep banget gitu. Jadi ketika buku ini bergenre psychological fiction, kita tuh bisa bersimpati sama tokoh-tokoh yang ada di dalam ceritanya. Dan kalau kalian penasaran sama Frederick Backman, kalian bisa juga baca A Man Called Ove yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan aku pernah ngobrol sama Kak Yayang dari channel Yayang Fitria Anggraini yang merupakan fans beratnya Frederick Backman. Aku tanya lebih suka A Man Called Ove atau Anxious People, dan Kak Yayang bilang lebih suka A Man Called Ove gitu. Dan aku jadi penasaran banget nih, karena aku udah suka banget sama Anxious People. Aku kasih Anxious People 5 bintang, dan penasaran sebagus apa A Man Called Ove kalau Anxious People yang udah bagus ini aja ternyata masih ada yang lebih disukai gitu sama Kak Yayang, yaitu yang A Man Called Ove. Oke, sampai sini aja video reviewnya. Semoga kalian teracuni untuk baca Anxious People dari Frederick Backman. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Mari berteman di Instagram dan Goodreads aku @kedikbooks. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!